Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 April 2022. Mengasihi tanpa memandang muka. Hari ini merupakan hari Minggu Prapaskah kelima. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Bacaan kedua Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 14. Dan Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, suatu pertanyaan yang timbul dari sahabat kita di luar sana. Pernahkah Tuhan kamu menghukum seseorang? Sebagai orang awam saudara, apalagi kita yang telah mengimani Yesus Kristus Tuhan, tak sedikit dari kita dengan mudahnya menghakimi orang lain saudara. Kita sering tanpa kasih menilai orang lain dengan pemikiran-pemikiran kita. Dia pendosalah, dia penjahatlah, dia gila, dia penjina dan lain-lain sebagainya. Kita melihat saudara, bagaimana sikap Yesus pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawanya kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 4. Saudaraku, pada waktu itu hukum Taurat sangat ditegakkan saudara. Dan menurut hukum Taurat, jika wanita yang berbuat demikian maka dihujani dengan lemparan batu saudara. Bagaimana sikap Yesus saat diperhadapkan persoalan ini? Adakah Yesus menghakimi si wanita penjina ini? Ini semua mereka perbuat kepada Yesus karena mau mencobai Yesus. Tetapi saudara-saudara kita lihat, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 6 dan 7. Rupanya tak ada satupun dari mereka yang melempari perempuan penzina itu dengan batu saudara. Kenapa? Rupanya mereka saudara sadar. Mulai dari yang muda hingga yang tua menyadari mereka pun orang berdosa. Kita selalu tak menyadari akan keberdosaan kita. Kita semakin sering menghakimi dan menghakimi orang saudara. Sesungguhnya kita tak layak menghakimi ataupun menjatuhkan vonis kepada orang lain bahwa mereka berdosa. Hanya Yesuslah yang layak memberikan hukuman, penilaian, penghakiman. Karena Yesus sendiri tidak berdosa. Tidak pernah melakukan dosa. Tapi kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kasih Yesus terhadap pendosa ini. Ia tidak menghukum sesuai hukum rajam yang berlaku pada saat itu. Seperti yang ada pada hukum Taurat. Kasih Yesus sangat tampak dari kata-kata yang diucapkannya. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Saudaraku, kasih Yesus merupakan kasih yang tidak memandang rupa saudara. Dan kasih Yesus tidak memandang harta. Kasih Yesus adalah kasih agape. Ia mengasihi semua manusia berdosa dan menawarkan kehidupan kekal bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Perenungan hari ini di dalam masa Prapaskah, masa olah batin saudara, mau mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita. Adakah kasih di dalam kehidupan kita ini saudara? Jika kita memiliki kasih,
Apakah kita masih suka sesukanya menghakimi orang lain? Mari sebagai orang yang beriman kepada Yesus, yang mengakui Dia adalah Tuhan, saudara, kita mau memiliki kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau realisasikan dalam hidup kita sebagai orang beriman, di mana kasih yang tidak membeda-bedakan rupa, status sosial, dan latar belakang kehidupan seseorang. Kita mau hidup di dalam penuh kasih. Kita mau seperti Tuhan Yesus, tidak memandang rupa. Yesus Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar yang tanpa memandang rupa kita, telah mengampuni kita yang berdosa ini. Kami mau memiliki kasih seperti Engkau ya Tuhan. Bimbing dan pimpin kami senantiasa dengan kuat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memilikinya kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persekutuan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alhim.